Halo murid-murid Pratama, selamat datang di sekolah minggu online Pratama hari ini. Nah, hari ini yang akan bercerita adalah saya, Mas Yuda. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diberi judul nih, Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari Mas Yuda pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini, atas penyertaan-Mu kemarin malam juga ya Tuhan, yang telah menjaga kami dalam tidur kami, dan telah membangunkan kami tepat waktu untuk mengikuti sekolah minggu online ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, buka telinga kami, buka hati kami untuk mengerti apa yang sudah ajarkan dan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai sekolah minggu kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekolah minggu hari ini tadi sudah tunjukkan judulnya adalah ini, Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Nah, pelajaran hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 14 nanti. Nah, hari ini Mas Yuda bercerita tentang Adam dan Hawa. Adik-adik udah tahu kan Adam dan Hawa? Nih, lihat ada fotonya. Ini adalah Hawa. Tadinya adalah, kalau adik-adik tahu, kalau adik-adik sudah baca ceritanya, ini adalah si ular, yaitu iblis yang menjadi ular yang menipu Hawa. Nah, gimana sih ceritanya? Nah, Mas sudah mulai. Bentar, ada iklan tadi, ada iklan suara motor. Nah, kemudian mulai cerita ya. Nah, zaman dulu pas Adam dan Hawa diciptakan, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling istimewa. Sudah tahu kan adik-adik, kalau kita adalah manusia adalah makhluk yang paling sempurna ciptaan Tuhan, yang paling istimewa, dan ditempatkan dalam taman yang indah dan nyaman. Kalau adik-adik tahu, nama tamannya adalah Taman Eden. Nah, hubungan manusia dengan Tuhan begitu baik, penuh kekudusan dan kebahagiaan. Adam dan Hawa diberikan kebebasan oleh Tuhan. Diberikan kebebasan berarti kita kan istimewa bagi Tuhan. Kita diberi kebebasan oleh Tuhan untuk menikmati segala sesuatu yang ada dalam Taman Eden, taman yang diberikan Tuhan pada kita waktu itu. Nah, mereka bebas makan apapun yang mereka inginkan kecuali buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Nah, sampai sini adik-adik bisa baca di Kejadian 2 ayat 16. Nah, pada pasal 3 ini menceritakan bahwa semua hal baik itu rusak akibat dosa dan ketidaktaatan manusia. Dicatat adik-adik bahwa semua hal baik itu rusak akibat dosa dan ketidaktaatan manusia. Iblis dalam wujud seekor ular datang mendekati Hawa. Ular adalah binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Iblis mengambil bentuk ular. Bentar, ada iklan. Ada suara motor. Nah, iblis mengambil wujud ular waktu itu karena ular adalah binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat pada waktu itu. Nah, iblis berhasil membujuk Hawa agar ia memakan buah dari pohon terlarang, yaitu buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu sendiri yang dilarang oleh Tuhan. Nah, ular itu membujuk Hawa bahwa dengan memakan buah itu manusia akan menjadi seperti Allah. Nah, ini apa jenenge? Mas sudah contohkan, si ular itu bilang gini, Mbak Hawa, kamu kalau mau jadi Tuhan, makanlah buah yang di tengah itu. Nah, Mbak Hawa ini percaya sama ular karena dia terbujuk oleh ular tadi, karena ular tadi licik ya. Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, karena buahnya itu seperti gimana ya, mengundang Hawa untuk makan. Pokoknya buahnya kita enak banget gitu. Nah, ia tidak dapat menahan hatinya untuk segera memetik buah pohon itu. Nah, di sini Hawa memiliki ketidaksabaran dan ia tidak dapat menahan hatinya, nggak bisa menahan nafsu. Nah, lalu ia mengambil buah itu dan memakannya. Nggak cuma sampai di situ doang. Nah,
Hawa ini juga bagikan buah yang dilarang itu kepada suaminya. Suaminya yaitu adalah Mas Adam tadi. Kepada Hawa memberikan buah itu kepada Mas Adam juga. Sehingga mereka pun memakan buah itu bersama-sama. Ketika memakan buah itu, pas dimakan udah ditelan. Nah, bentar, ada motor. Nah, maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Bukan berarti kok matanya langsung melek, enggak begitu. Maksudnya adalah pikiran mereka sadar bahwa mereka telanjang. Mereka mengambil daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutup ketelanjangannya, atau dia membuat baju dari pohon ara. Bentar ya, ada mobil. Nah, petang itu terdengarlah. Nah, sorenya setelah Mas Adam dan Mbak Hawa makan buah yang dilarang Tuhan, sorenya itu terdengarlah bunyi langkah-langkah Tuhan dalam taman. Loh, enak ya zaman dulu pas zamannya Pak Adam dan Bu Hawa, mereka masih bisa bertemu Tuhan secara langsung, bisa ngobrol secara langsung. Tapi karena sebuah dosa, kita jadi dikeluarkan dari Taman Eden. Nah, dengan penuh rasa takut dan malu bersembunyilah mereka di antara pohon-pohon dalam taman. Tuhan mengetahui bahwa manusia itu bersembunyi dari hadapan Tuhan karena dosa yang telah mereka perbuat. Tuhan tahu walaupun Pak Adam dan Bu Hawa sembunyi, Tuhan tahu bahwa mereka bersembunyi karena Tuhan mengetahui segalanya. Tuhan memanggil manusia itu begini bunyinya, di manakah engkau? Terus manusia adalah Adam dan Hawa tadi menjawab, aku menjadi takut karena aku telanjang. Kemuliaan Allah yang membungkus ketelanjangan mereka kini telah hilang. Allah mengutuk ular yang telah menghasut memperdaya manusia. Nah, sejak saat itu ular menjalar dengan perutnya di atas debu, dan debu tanah itu menjadi makanannya. Jadi pas waktu itu sebenarnya ular punya kaki, tapi dikutuk Tuhan untuk tidak mempunyai kaki dan berjalan menggunakan perutnya. Nah, di sini tadi juga tertulis kemuliaan Allah yang membungkus ketelanjangan mereka kini telah hilang. Jadi semenjak mereka makan buah yang ada di tengah itu, buah yang dilarang itu, nah mereka menjadi terbuka matanya dan mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Nah, mulai saat itu kemuliaan Allah yang membungkus mereka dari ketelanjangan hilang karena kesalahan mereka sendiri. Nah, ketika Adam dan Hawa melarikan diri dari Tuhan karena dosa yang mereka perbuat, Tuhan tetap menemui mereka. Dengan kasih yang besar, Tuhan menemui manusia yang telah melanggar perintahnya. Tuhan memberikan hukuman yang setimpal. Tuhan memberikan hukuman yang setimpal sebagai konsekuensi atas perbuatan mereka. Namun, meskipun demikian, keberadaan manusia tetap istimewa di hati Allah. Nah, dicatat ya adik-adik, walaupun demikian, manusia tetap istimewa di hati Allah. Walaupun berbuat dosa, tapi Tuhan masih punya tempat di hatinya untuk kita semua, untuk manusia-manusia semua, untuk anak-anaknya. Nah, dengan kasihnya yang besar, ia membuat suatu rancangan besar yang dapat menyelamatkan manusia dari kebinasaan, dari dosa dan kebinasaan. Tidak hanya Adam dan Hawa, Tuhan juga mengasihi semua orang yang berdosa, termasuk dirimu dan Mas Yuda. Kita semua mungkin berdosa, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan menginginkan manusia taat kepadanya dan meninggalkan segala perilaku yang buruk dan yang tidak berkenan kepadanya. Nah, sampai sini, bersediakah adik-adik untuk mengubah perilakumu yang buruk? Nah, adik-adik akan jawab ini nanti di komen ya. Bersediakah adik-adik untuk mengubah perilakumu yang buruk? Nah, itu pertanyaan dari ini. Nah, apa sih inti cerita dari cerita hari ini? Nah, ini ada beberapa poin yang ingin Mas tekankan ya. Yang pertama adalah meskipun manusia telah menyakiti hati Allah dengan melanggar perintahnya, Allah tetap mencari dan menemui manusia. Itu adalah poin pertama. Jadi walaupun manusia menyakiti hati Allah dengan tidak taat, Allah tetap mengasihi manusia, tetap mengasihi kita semua. Jadi jangan takut kalau kita berbuat dosa.
Tapi bukan berarti tidak apa-apa berbuat dosa, tapi kalau bukan berarti seperti itu ya, tapi adik-adik kalau mempunyai kesalahan tetap datang ke Tuhan minta maaf, karena Tuhan tetap memiliki hati bagi kita. Walaupun kita sudah berbuat salah, kita tetap diterima sebagai anaknya kalau kita mau mengaku perbuatan kita dan mengakui dosa kita. Nah, yang kedua, Allah begitu mengasihi manusia sehingga dosa tidak dapat menghalanginya untuk menemui manusia. Itu adalah poin yang kedua. Yang ketiga adalah kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia yang berdosa. Jadi walaupun kamu merasa diri kamu sangat berdosa, tapi Tuhan tetap mengasihi kamu. Tuhan tetap mengasihi kamu, apalagi kalau kamu mau mengaku kesalahan kamu, apalagi kalau kamu mau bertobat atas kesalahan kamu. Nah, itu adalah firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang kita akan memberi ayat hafalan. Jangan lupa dihafalkan ya nanti. Nih, Mahidah akan menunjukkan. Kelihatan enggak? Nah, ini. Nanti Mahidah kasih tulisannya biar gampang. Ayat hafalan hari ini adalah tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10b. Mahidah ulangi sekali lagi ya. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10b. Nah, itu adalah sekolah minggu kita hari ini, cerita kita hari ini. Nah, untuk absen hari ini adik-adik nanti mungkin bisa komen di bawah ya, di channel ini di bawah nanti bisa komen adik-adik. Nah, cukup sekian. Mari kita berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pemberkatan-Mu dalam sekolah minggu kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam sekolah minggu kami ya Tuhan. Kami mengerti bahwa kami berdosa, tapi kami percaya Engkau tetap mengasihi kami. Karena itulah yang Kau lakukan pada Adam dan Hawa. Walaupun mereka berdosa, Engkau tetap mengawasi mereka dan menjaga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas ya Tuhan, baik itu ikut ibadah ataupun ada kegiatan lain ya Tuhan. Sertai kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang berkuasa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, dadah.